Kembali lagi bersama saya Rosi dalam program Bincang-Bincang Pastoral. Kita masih berbicara tentang materi katekese dalam masa Prapaskah tahun 2020. Hadir kembali bersama saya Ketua Komisi Kateketik Keuskupan Ruteng, Romo Stanis Harmansi. Selamat pagi Romo. Ya, selamat pagi Rosi. Apa kabarnya hari ini? Ya, kabar baik. Puji Tuhan. Nah Romo, saya ingin bertanya tentang tema materi katekese pada pertemuan yang kedua. Mengisahkan tentang apa Romo? Ya, pertemuan kedua bertema Uskup Gembala Gereja Lokal. Ini masih berhubungan dengan tema pertama. Kalau pada tema pertama saat kita berbicara tentang gembala, kita berada pada posisi relasi vertikal, artinya melihat Tuhan sebagai gembala. Sedangkan pada pertemuan kedua kita coba bergerak turun melihat tentang gembala dalam relasi horizontal antara manusia, dan kita mulai dengan pembicaraan tentang uskup. Ya, karena uskup dilihat sebagai gembala tertinggi dalam setiap gereja lokal atau di wilayah keuskupannya. Oke Romo, untuk kitab suci yang diambil sebagai inspirasi dalam tema kedua ini dari Injil apa dan mengisahkan tentang apa Romo? Ya, sebelum kita berbicara tentang teks kitab suci, ya terlebih dahulu apa yang menjadi tujuan dari pertemuan kedua ini. Dalam pertemuan kedua, dalam proses bersama, ya diharapkan umat bisa mengetahui tugas dan fungsi kegembalaan uskup, ya secara ringkas, secara singkat dalam kegiatan katekese. Lalu pada bagian yang kedua, ya setelah mereka mengetahui tugas dan fungsi kegembalaan uskup, ya diharapkan mereka bisa membantu uskup dalam menjalankan tugas penggembalaannya. Sedangkan berkaitan dengan teks kitab suci yang diambil, ya diambil dari Injil Yohanes bab 21 ayat 15 sampai 19. Ya, kalau kita melihat teks ini, ya di sana ada dialog antara Yesus dan Petrus setelah Yesus bangkit dari antara orang mati. Dalam dialog itu Tuhan Yesus bertanya kepada Petrus, apakah Petrus mengasihi dia? Menarik di sana ketika kata mengasihi dipakai. Ya, ketika Yesus menanyakan kepada Petrus, dia menggunakan kata Yunani agapao. Dan agapao ini biasanya dalam konteks cinta yang ada pada yang ilahi. Cinta yang total, cinta yang utuh, cinta yang setia dari yang ilahi. Lalu ketika Petrus menanggapi pertanyaan Yesus berkaitan dengan mengasihi, ya kalau kita lihat dalam terjemahan bahasa Indonesia, kata mengasihi juga dipakai, tapi mengasihi yang dipakai oleh Petrus itu dalam bahasa Yunaninya itu phileo. Phileo itu berada pada tingkatan cinta yang tertinggi tapi pada level manusiawi. Ya, kelihatannya ya Petrus merasa dirinya sebagai pribadi yang tidak sanggup untuk berada pada level yang ilahi, agapao itu. Ya, karena itu ketika Yesus coba bertanya kepada dia dengan menggunakan kata agapao 3 kali, Petrus juga menjawab menggunakan kata phileo 3 kali. Ya, kalau kita lihat di sini, ya, semacam terjadi perubahan dalam diri Petrus. Kalau kita lihat Petrus sebelum peristiwa ya, kebangkitan Yesus itu, Petrus yang spontan, ketika ditanya dia langsung memberikan reaksi. Tapi di sini kelihatannya Petrus yang sedikit reflektif. Ya, dia melihat bahwa dia tidak bisa berada pada posisi atau level yang sama dengan Allah. Dia berada pada level yang dia bisa, itu pada level tertinggi, pada tingkatan manusiawi. Ya, selain itu juga kata yang menarik dalam Injil ini adalah kata gembalakanlah. Juga berasal dari 2 kata Yunani yang berbeda, yaitu kata bosko dan poimaino. Ya, bosko lebih pada kaitannya memberikan makanan, sedangkan poimaino itu merujuk pada menuntun, membimbing, merawat. 2 kata ini kalau kita kaitkan sama-sama dalam ruang lingkup untuk menjaga dan merawat kehidupan. Dan ini merawat kehidupan ini merupakan bagian atau hakikat dari tugas seorang gembala. Lalu pada bagian akhir yang menarik juga dari teks ini, itu ketika
Yesus mengatakan kepada Petrus pada waktu masih muda, engkau mengikat pinggangmu dan engkau bisa menentukan sendiri kemana engkau pergi. Tapi ketika engkau tua, ya orang lain yang akan menentukan hidupmu. Ya tua di sini ya bukan sepenuhnya dalam artian umur, tetapi juga berkaitan dengan tugas dan tanggung jawab. Ketika seseorang sudah diberi tugas dan tanggung jawab, ya di sana dia berada dalam posisi yang dituakan. Dan saat dia menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, yang menentukan bukan dirinya sendiri sepenuhnya, tetapi orang-orang yang dia layani. Demikian juga halnya berkaitan dengan uskup. Ya, ketika dia bertugas, yang menentukan ritme atau irama hidupnya bukanlah dirinya sendiri, tetapi kepentingan umat yang dilayani. Lalu berkaitan dengan yang pertama tadi, berkaitan dengan kesadaran Petrus, ya hal ini penting juga untuk muncul dalam diri seorang uskup. Ya bagaimana seorang uskup ya merasa dirinya rapuh, dan dalam posisi seperti ini ya dia diharapkan untuk selalu mengandalkan Tuhan dalam hidup dan juga dalam tugas pelayanannya. Kurang lebih seperti itu teks kitab suci yang dipakai dalam permenungan untuk pertemuan kedua ini. Oke. Romo, dari materi katekese pertemuan kedua ini, kira-kira pesan pastoral yang ingin disampaikan untuk umat itu apa, Romo? Ya dalam pertemuan ini umat diberi informasi tentang tugas dan fungsi uskup sebagai seorang gembala. Ya harapannya dengan mengetahui itu ya umat bisa melihat bahwa tugas seorang uskup itu sangat-sangat menantang, sangatlah tidak mudah. Dan uskup tidak bisa berjalan sendirian dalam menjalankan tugas kegembalaannya. Dia sangat mengharapkan bantuan dari semua umat beriman, baik yang tertabis para imam maupun yang terbaptis umat awam. Ya karena itu harapan dari materi katekese pada pertemuan kedua ini adalah semua umat di wilayah Keuskupan Ruteng ini tergerak untuk membantu uskup dalam menjalankan seluruh tugas dan fungsi kegembalaannya. Karena sungguh diyakini dalam kesatuan ya kerajaan Allah yang diharapkan itu bisa terlihat, bisa terwujud, bisa dirasakan oleh siapa saja yang dilayani. Oke, terima kasih banyak Romo Stanis telah memberikan kami informasi awal tentang materi katekese pada pertemuan kedua ini. Kami juga mengajak seluruh umat Keuskupan Ruteng untuk ikut dan hadir dalam katekese di KBG-KBG Anda. Terima kasih Romo Stanis, demikian edisi Bincang-Bincang Pastoral pada kali ini dan sampai jumpa di edisi selanjutnya.